Selamat datang di dunia Xiangqi atau yang lebih kita kenal sebagai catur Cina. Nah, kalau Anda sudah jago catur internasional, siap-siap ya, karena kita akan menjelajahi permainan yang kelihatannya sih mirip, tapi ternyata penuh dengan perbedaan unik yang membuatnya jadi tantangan baru yang seru banget. Hehe, mungkin kedengarannya agak gimana gitu ya, apalagi buat Anda yang udah main bertahun-tahun. Tapi serius deh, pembahasan kita kali ini akan membuat Anda melihat permainan papan strategi ini dari kacamata yang benar-benar baru dan menyegarkan. Oke, kita langsung masuk aja ya. Hal pertama yang paling beda dan akan langsung Anda sadari itu bukan bidaknya loh, tapi papannya sendiri. Ya, papan Xiangqi punya geografi dan aturan mainnya sendiri yang unik. Coba deh lihat perbandingannya. Kalau di catur biasa kan bidaknya ditaruh di dalam kotak ya. Nah, di Xiangqi bidaknya itu diletakkan di perpotongan garis. Terus lihat susunan awalnya, simetris banget. Nggak kayak catur kita di mana posisi raja dan ratu itu beda. Ini justru bikin beberapa teori openingnya jadi lebih sederhana. Di papan ini ada dua fitur geografis yang penting banget buat diingat. Pertama, ada yang namanya sungai di tengah-tengah. Ini bukan cuma hiasan loh, ini beneran membelah papan dan mempengaruhi cara beberapa bidak bergerak. Lalu, ada juga istana di masing-masing sisi, semacam benteng 3x3, di mana jenderal dan pengawalnya sama sekali nggak boleh keluar dari area ini. Oke, setelah papannya, sekarang kita kenalan sama prajurit-prajuritnya. Beberapa bidak kelihatannya mirip banget sama yang kita kenal di catur biasa. Tapi, jangan salah, meskipun mukanya sama, kelakuannya beda jauh. Dan ini yang bakal mengubah total cara Anda berpikir soal strategi. Kita mulai dari yang paling gampang dikenali ya prajurit, anggap saja ini pionnya Xiangqi. Awalnya sih sama, maju satu langkah ke depan. Tapi cara makannya ini yang beda banget. Kalau pion kan makannya diagonal. Nah prajurit ini makannya lurus ke depan, langsung menempati posisi musuh. Artinya apa? Nggak ada lagi tuh adu pion diagonal di awal-awal permainan. Nah, ini dia bagian yang paling penting soal prajurit. Setelah dia berhasil nyebrang sungai ke wilayah musuh, dia jadi lebih kuat. Dia jadi bisa gerak ke samping, nggak cuma maju doang. Jelas, ini bikin dia jadi jauh lebih fleksibel. Tapi ada satu hal penting, nggak ada promosi, nggak bisa jadi ratu atau apapun. Sekali prajurit, tetap prajurit sampai akhir. Lanjut, kita punya kuda. Gerakannya mirip banget sama kuda catur ya, membentuk huruf L gitu. Tapi ada satu perbedaan krusial yang mengubah segalanya. Kuda di Xiangqi nggak bisa loncat. Ini penting banget nih. Jadi kalau ada bidak lain, entah itu punya kita atau punya musuh yang berdiri persis di sebelahnya secara horizontal atau vertikal, kuda jadi nggak bisa gerak ke arah sana. Istilahnya itu kakinya terhalang. Dan ini jadi elemen taktis yang, wah, penting banget dalam permainan. Nah, ini ada kabar baik buat para pecatur. Kenalan sama kereta. Ini benteng. Udah gitu aja, gerakannya 100% sama, lurus kemana aja tanpa batas. Jadi ini tetap bidak paling kuat di papan, bakal jadi andalan buat menyerang, persis kayak benteng di catur. Kalau gajah ini, mungkin sekilas mirip uskup atau gajah di catur ya, karena geraknya sama-sama diagonal. Tapi jangan salah sangka, kekuatan gajah di Xiangqi ini jauh lebih terbatas. Dia ini bidak yang tugasnya murni buat bertahan, dan aturannya ketat banget. Aturan gajah ini spesifik banget. Pertama, dia geraknya harus pas 2 langkah diagonal. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kedua, dia juga nggak bisa loncat kalau ada bidak yang menghalangi. Dan yang paling penting, dia nggak boleh menyeberangi sungai. Jadi dia ini kayak terkunci di wilayahnya sendiri. Tugasnya ya cuma buat jagain istana. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Bidak-bidak yang benar-benar cuma ada di Xiangqi, nggak ada di catur biasa. Nah, bidak-bidak inilah yang bikin Xiangqi punya cita rasa dan strategi yang khas banget. Perkenalkan, meriam. Ini bidak yang super unik dan kuat. Kalau cuma gerak biasa, dia ini persis kayak kereta, lurus ke segala arah. Tapi, cara makannya, nah ini yang beda total. Dia itu butuh pijakan atau layar. Jadi, harus ada satu bidak lain, nggak peduli bidak kita atau musuh, di antara si meriam dan targetnya. Jadi gini cara kerjanya, si meriam ini harus loncatin pas satu bidak buat bisa makan bidak musuh di belakangnya. Ini bikin ancaman jarak jauh yang luar biasa. Taktik-taktik yang muncul gara-gara meriam ini sama sekali nggak akan pernah Anda temui di catur biasa. Keren banget. Nah, di samping jenderal ada 2 penasihat. Anggap aja mereka ini bodyguard-nya. Gerakannya simpel banget, cuma 1 langkah diagonal. Dan yang penting,
Mereka nggak boleh keluar dari istana, sama sekali. Jadi tugas mereka ya murni cuma buat melindungi si bos. Oke, terakhir. Ada 2 aturan besar yang benar-benar jadi inti dari strategi permainan ini. Keduanya berhubungan dengan jenderal ya, bidak paling penting di papan. Jenderal ini, ya rajanya Shang-Chi. Tujuannya sama, skakmat dia, Anda menang. Tapi beda banget sama Raja Catur yang bisa jalan-jalan kemana-mana. Jenderal ini gerakannya terbatas banget, dan dia nggak boleh keluar dari rumahnya, yaitu istana. Jadi, intinya, si jenderal dan 2 penasihatnya itu terkunci permanen di dalam istana. Si jenderal sendiri cuma bisa gerak 1 langkah atas bawah kiri kanan di dalam kota kecil itu. Artinya, pertahanan di sekitar jenderal jadi ya super krusial. Dan ini dia, aturan yang paling aneh sekaligus paling keren, aturan jenderal terbang. Intinya begini, 2 jenderal nggak boleh saling tatap-tatapan di satu lajur yang sama kalau nggak ada bidak lain di tengah-tengahnya. Kalau sampai terjadi, itu posisi ilegal. Aturan yang kelihatannya aneh ini justru bisa dipakai buat nyerang, buat membatasi gerak jenderal musuh. Unik banget kan? Oh iya, sebagai info tambahan yang seru nih, nama Xiangqi itu sendiri ternyata artinya permainan gajah. Xiang itu gajah dan Qi itu permainan. Jadi namanya diambil dari salah satu bidaknya. Kerennya detail budayanya. Jadi kalau kita rangkum, total ada 90 posisi di papan Xiangqi. Jauh lebih banyak dari catur yang cuma 64. Nah, karena papannya lebih besar dan jumlah prajurit di awal lebih sedikit, permainannya seringkali jadi lebih cepat dan lebih terbuka dari langkah pertama. Nah, sekarang Anda udah tahu dasar-dasarnya. Perbedaan-perbedaan kecil tapi penting inilah yang bikin Xiangqi jadi permainan strategi yang kaya dan dalam banget. Jadi pertanyaannya sekarang, papannya udah siap nih. Anda siap nggak buat mimpin pasukan Anda menuju kemenangan?